Kalau kita pelajari bahwa tubuh manusia yang dalam tubuh kita ini kan sebenarnya sudah berlimpah, sudah begitu banyak, yang bahkan para ilmuwan tuh mengatakan dalam tubuh kita ini sudah berlimpah dengan bakteri, gitu kan? Berlimpah dengan bakteri, ya. Di tangan ada bakteri, di mulut ada bakteri, di otak ada bakteri, bakteri-bakteri yang memang mereka diciptakan Allah untuk hidup dan menjaga di situ. Yang memang kalau diperiksa itu nggak bakal ketemu semua, gitu kan? Namanya pun nggak ada. Ya, dari semua tempat, dari tangan, dari kaki, dari kulit, dari saluran kencing, semua ada bakterinya, ya. Yang bakteri-bakteri tadi memang asalnya ada dari tanah. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita kata tadabur dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam semesta ini. Kalau saya Bapak Ibu, saya tanya, gitu kan, mana lebih banyak antara makanan bakteri, ya, bukan makanan bakteri, antara daging-daging daging-daging atau makanan hewani dengan makanan nabati? Maka jawabannya makanan nabati, ya. Makanan nabati ini atau mungkin produk nabati ini kita sebut dengan prebiotik sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu mengkonsumsi kayak sayur, buah-buahan, ya, produk-produk nabati lainnya, dia sedang memberikan makan kepada bakteri-bakteri yang ada dalam tubuhnya, dikenal dengan makanan dikenal sebagai prebiotik tadi. Jadi dalam tubuhnya sudah ada bakteri, maka bakteri tadi dikasih makan namanya prebiotik. Dalam prebiotik tadi terkandung apa? Ada vitamin, ada enzim, ada mineral. Masya Allah kan, luar biasa. Jadi kesalahan kalau Anda lihat katakanlah satu piring, ya, satu piring makanan fast food, katakanlah ada burgernya, kemudian ada kentangnya, katakanlah ada sodanya, gitu kan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kira-kira dalam makanan tadi ada vitaminnya nggak sih? Ada enzimnya nggak sih? Ada mineralnya nggak sih? Gitu kan. Yang ada hanya apa? Yang ada kebanyakan hanya lemak-lemak, ya, trans fat, gitu kan, dari minyak sawit yang digoreng, gitu kan. Kemudian yang ada di situ adalah karbohidrat yang tinggi yang akhirnya membebani badan, gitu kan, membebani badan. Ya, itu sebabnya kalau boleh ditanya apa makanan bakteri yang paling baik yang masuk ke badan kita, maka jawabannya adalah makanan yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Salah satu contoh adalah madu. Madu ini kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dia isinya apa? Saripatinya tanah. Saripatinya tanah. Jadi lebah yang mengambil saripati bunga, ya, atau sari bunga itu, ya, sebenarnya kan dia kan bunga tadi kan diambil atau pohon atau tumbuhan tadi itu dari proses yang ada pada akar pengangkatan, gitu, dengan pompa-pompa ala-alanya tumbuhan itu yang diangkat dari tanah, disedot dari tanah sampai akhirnya haranya tadi itu berada pada bunga atau buah, ya, yang ada pada tumbuhan tadi. Dan lebah mengambilnya, saripati tanah tadi, kemudian dibawa ke sarang, diolah sama dia, dipanas-panaskan, dikipas-kipasin, dan ditambahkan dengan air liurnya mereka, maka jadilah produk ini, gitu kan. Maka tidak heran dalam madu itu janji Allah luar biasa besar sekalian, ya. Dan memang madu, ya, salah satunya adalah tinggi sekali asam aminonya, Dan kalau kita kembalikan ke konsep yang tadi, kayak tadi saya jelaskan di awal tadi, ya, kita perlu merestrukturisasi sel, kita perlu merekonstruksi lagi sel. Artinya apa? Kalau mau merekonstruksi sel lebih bagus lagi, maka kasih bahan bakarnya sel. Bahan bakar sel-sel itu, ya, yang tadi salah satunya yang berlimpah dengan bakteri-bakteri tadi, maka sayuran dan buah menjadi salah satu caranya. Itu sebabnya kalau nanti Bapak Ibu mau coba ini, bisa dicobain nanti, ya, waktu buka puasa nanti coba nih. Ini resepnya. Jadi Anda ambil nanti buah-buahan yang Anda potong-potong kecil, ya, potong-potong dadu gitu, yang bisa masuk ke mulut. Sayur-sayuran Anda potong, ya, secukupnya juga. Kemudian buah-buahan dan sayuran tadi lalu Anda lumuri sama madu, ya, lumuri dengan madu, lalu dikasih garam sedikit, ya, garam mineral, ya, garam Himalayan atau vulkanik atau garam gunung atau garam laut, gitu kan, seperti itu. Lalu tambahkan dengan lada hitam sedikit, tambahkan dengan jeruk nipis sedikit. Itu subhanallah teman-teman, ya, itu efeknya ke badan itu masya Allah, tabarakallah, ya.
mungkin bakteri-bakteri dalam tubuh kita tuh akan berterima kasih sama kita. Masya Allah kan. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Untuk apa? Untuk menyenangkan tubuh. Itu sebabnya tidak heran ya. Tidak heran sains yang menjelaskan bahwa 70-80% imunitas kita itu letaknya ada di pencernaan. 70-80%. Ya, jadi artinya kalau kita mau kembalikan kesehatan tubuh kita tadi, maka perut kita ini kan perlambang dari tanah sebenarnya, ya. Maka tanah itu dia perlu mineral, tanah itu dia perlu vitamin, tanah itu dia perlu enzim, gitu kan? Itu sebabnya semakin diperkuat itu dengan produk-produk prebiotik tadi, itu hasilnya akan luar biasa. Apalagi kalau seandainya si perut atau tanah tadi diisi lagi dengan bakteri yang kita kenal dengan produk probiotik atau produk fermentasi. Gitu kan? Anda bayangkan kalau seandainya semua orang paham tentang ini ya, pelan-pelan kita menggeser konsep tentang antibiotik, kita beralihnya ke probiotik, itu Masya Allah, tabarakallah, banyak orang yang bakal jauh lebih sehat badannya. Dan tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa 70%, 80% imunitas kita tuh letaknya ada di pencernaan. Artinya kalau pencernaannya sehat, maka seluruh badannya juga akan sehat, ya. Kalau pencernaannya rusak, maka seluruh badan juga akan rusak. Coba tanya ke orang-orang yang kena penyakit-penyakit degeneratif itu. Tanya mereka makannya apa. Tanya ke mereka kira-kira tiap hari itu lebih tinggi makanan-makanan yang karbo, ya, yang penuh dengan lemak, ya, atau mungkin makanan olahan. Dan balik-baliknya orang hanya sekedar makan untuk memenuhi selera lidahnya saja. Ya, nah kita kembali ke yang tadi Bapak sekalian. Jadi kalau mau lebih kuat lagi, maka si prebiotiknya atau sayuran dan buah-buahannya tadi itu kita tambahkan lagi dengan bakterinya. Bakterinya itu kita dapatkan dari apa? Dari produk probiotik. Jadi kayak sekarang ini kalau boleh saya katakan gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, Anda cobalah tiap hari ya, usahakan mengkonsumsi produk probiotik apapun bentuknya, mau cair mau apa. Contohnya apa Dok? Produk probiotik itu salah satu contohnya adalah ya tempe, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, tempe, kemudian ada tape ya, atau mungkin kalau dari Korea itu namanya kimchi ya, atau asinan-asinan yang sudah difermentasi, itu produk probiotik semua. Artinya dalam produk tadi itu ada bakterinya sebenarnya. Ya, dalam produk tadi ada bakterinya, dan bakteri tadi butuh makanan. Ya, kalau dia mau berkembang dan dia menguatkan badan kita, maka kasih makanannya. Ya, jadi barakata mungkin Bapak Ibu yang Anda mau nyobain nanti ya, tadi misalkan ya salad buah dan sayur yang Anda makan tadi itu Anda mungkin bisa berikan potongan-potongan tempe kecil aja di situ ya, untuk sebagai probiotik atau makanan fermentasi, karena probiotik itu identik dengan fermentasi ya. Probiotik identik dengan fermentasi. Dan lagi-lagi sampaikan ya, kata kuncinya kalau dia sudah masuk ke badan kita dan masuk ke pencernaan, maka otomatis insya Allah dengan izin Allah pastinya itu tubuh kita akan baik dan terjaga imunnya ya.